Greetings, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan dari BB Snack dengan tagline Easy, Healthy, Tasty. Kemudian, bisnis plan ini kami dipresentasikan oleh BS Team untuk calon investor dari BB Snack. Untuk selanjutnya, BB Snack secara singkat merupakan produk cookies yang terdiferensiasi menjadi dua, yaitu yang pertama Rice untuk membantu menaikkan berat badan dan juga Shrink untuk membantu menjaga dan menurunkan berat badan. Kemudian overview singkat dari apa yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah preposisi nilai dari BB Snack itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah peluang kami di pasar. Kemudian yang ketiga adalah kondisi terkini dari bisnis BB Snack. Dan yang keempat adalah financial projection dari BB Snack selama 5 tahun ke depan. Untuk outcomes, apa yang akan kita dapat ketika kita menjalankan bisnis ini bersama? Yang pertama, kita dapat membantu jutaan masyarakat Indonesia untuk mencapai berat badan ideal mereka. Kemudian yang kedua, kita akan mampu mendapatkan keuntungan hingga 245 juta yang terproyeksikan akan didapatkan pada tahun kelima. Kami berusaha mencari celah di industri F&B, terutama pada bagian makanan ringan. Kami melihat bahwa tidak banyak makanan ringan yang diformulasikan khusus untuk membantu konsumen menjaga berat badan mereka. Selain itu, produk makanan ringan yang diformulasikan khusus untuk menjaga berat badan konsumen umumnya dijual dengan harga yang relatif mahal untuk porsi yang begitu kecil. Oleh karena itu, produk kami hadir untuk menjawab permasalahan yang saya sebutkan sebelumnya. Produk kami terdiri atas dua varian. Varian pertama adalah varian Rice yang diformulasikan khusus untuk membantu konsumen yang ingin menaikkan berat badan mereka dengan cara yang lebih sehat. Varian kedua adalah varian Shrink yang diformulasikan khusus untuk membantu konsumen yang ingin menurunkan atau menjaga berat badan. Selain itu, produk kami juga kami jual dengan harga dan porsi yang cukup dapat bersaing dengan produk kompetitor, yaitu seharga Rp35.000 untuk kemasan dengan berat bersih sebesar 360 gram. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai opportunity and target market. Pertama, saya akan membahas mengenai industri size. Market size dari industri makanan sehat ini terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, mulai dari peningkatan growth rate, CAGR, growth momentum yang termasuk dalam kategori accelerating, dan market size growth yang juga meningkat, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada target market segmentation yang dibagi menjadi 4 kategori. Untuk geografis, kami menargetkan pada wilayah Kabupaten Sleman. Untuk demografis, kami menargetkan remaja hingga dewasa, laki-laki dan perempuan, pelajar, mahasiswa, karyawan, wira swasta, dan IRT sekalipun. Kemudian yang berpenghasilan menengah ke atas. Kemudian untuk psikografis, kami menargetkan gaya hidup sehat, seseorang yang berkepribadian konsisten, kesadaran diri tinggi, dan terbuka. Terakhir, untuk behavioral, kami menargetkan seseorang yang mencari snack diet sehat, untuk menjaga proporsi tubuh, tingkat pengguna produk diet tinggi, dan memiliki tingkat loyalitas terhadap merek yang tinggi. Selanjutnya terdapat target market selection. BB Snack menargetkan produknya pada remaja hingga dewasa yang ingin dan butuh snack diet untuk menunjang program diet maupun menjaga proporsi tubuh. Terdapat beberapa faktor pengaruh diantaranya dari segi industri, kesehatan, ketertarikan, dan kebutuhan seperti yang tertera di layar. Selanjutnya ada target market size. Poin pertama, saya akan membahas mengenai area perdagangan BB Snack yang kami targetkan pada wilayah Kabupaten Sleman, karena daerah itu merupakan daerah yang ramai mahasiswa dan pekerja yang turut menjadi target market kita. Kedua, ada jumlah usia remaja hingga dewasa yang cukup banyak pada Kabupaten Sleman dengan pembagian seperti yang tertera di gambar. Ketiga, ada persentase target market BB Snack di mana sekitar 53,3% memiliki ketertarikan pada produk camilan sehat dan 67,8% tertarik membeli produk BB Snack. Terakhir, ada ukuran total target BB Snack. Dalam setahun, penjualan kami diproyeksikan mencapai 14.400 produk, di mana sepertiganya merupakan produk Rice dan sisanya ada produk Shrink, yang akan kami dapatkan melalui target followers penjualan online. Dari produk tadi, kemudian kami akan mendapat sales price sebesar Rp504 juta. Selanjutnya masuk ke slide teknologi. Jadi untuk memproduksi cookiesnya sendiri, BB Snack memanfaatkan teknologi sederhana seperti mixer, oven, maupun sealer. Kemudian dalam pemasarannya, BB Snack memanfaatkan e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, serta sosial media seperti Instagram dan TikTok. Untuk teknologi dalam hal pembayaran digital, BB Snack memanfaatkan QRIS, M-Banking, dan juga e-wallet untuk mempermudah pembayaran dari konsumen. Selanjutnya masuk ke slide kompetitor. Jadi BB Snack kan memang menyediakan dua kategori produk, yakni untuk camilan yang membantu menurunkan berat badan serta camilan yang membantu menaikkan berat badan. Sehingga untuk pesaingnya sendiri juga dibagi menjadi dua kelompok. Untuk kelompok snack yang menurunkan berat badan, BB Snack bersaing dengan brand-brand seperti Fitbar, WRP Cookies, dan Soyjoy. Sedangkan dalam kelompok untuk menaikkan berat badan, BB Snack mempunyai banyak pesaing karena memang di pasaran ini ada banyak camilan yang menyediakan kalori yang tinggi.
Kemudian keunggulan lain dari BB Snack untuk dapat berkompetisi dalam pasar ini adalah BB Snack disajikan dengan harga dan porsi yang bersaing. Jadi untuk satu box cookies seberat 360 gram, BB Snack dibanderol dengan harga Rp35.000. Kemudian BB Snack juga mudah dijangkau atau dibeli oleh konsumen, yakni melalui e-commerce, Shopee atau Tokopedia, serta sosial media, Instagram, dan TikTok. Bahasan selanjutnya adalah mengenai marketing and sales. Overall, marketing strategi BB Snack yaitu membuat remaja hingga dewasa yang sedang menjalankan program diet, baik untuk menurunkan maupun menaikkan berat badan, untuk tetap dapat mengkonsumsi cemilan enak dan sehat tanpa khawatir dietnya akan terganggu. BB Snack memasarkan produknya dengan tagline Easy, Tasty, Healthy melalui iklan di Instagram dan TikTok. Selanjutnya, pricing strategi yang digunakan oleh BB Snack adalah cost-based pricing, di mana penetapan harga berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan, baik biaya produksi, operasional, dan biaya lainnya. Yang ketiga, mengenai sales process. Poin yang pertama, hal yang memotivasi orang untuk membeli BB Snack ini adalah manfaatnya yang memudahkan mereka untuk tetap dapat mengkonsumsi cemilan enak dan sehat tanpa khawatir akan mengganggu program dietnya. Poin yang kedua, cara BB Snack untuk membuat customer sadar akan produknya. Yang pertama, membuat kemasan yang jelas yang menampilkan kata kunci seperti easy, tasty, healthy, tinggi kalori, rendah kalori, ramah diet, dan sebagainya. Yang kedua, mencantumkan informasi gizi. Yang ketiga, menggunakan platform sosial media untuk mengedukasi customer mengenai nilai gizi dan manfaat dari cookies BB Snack ini. Poin yang ketiga, cara BB Snack menjangkau customer-nya adalah dengan mempromosikan produknya dengan tagline Easy, Tasty, and Healthy melalui iklan di Instagram dan TikTok. Selain itu, produk BB Snack ini akan tersedia di e-commerce Shopee dan Tokopedia sehingga akan menjangkau lebih banyak customer. Poin yang keempat, BB Snack ini menggunakan tenaga penjualan secara langsung tanpa bantuan pihak ketiga. Berikut merupakan komposisi dari tim manajemen kami. Ada Hadai sebagai CEO, ada Nia sebagai Head of Marketing, ada Anin sebagai Head of Production, ada Felix sebagai Head of Finance, ada Andini sebagai Head of Sales, ada Davina sebagai Head of Human Resource, ada Rega sebagai Head of R&D, dan Kedatu sebagai Head of Legal. Komposisi tim kami sudah memenuhi untuk mencapai target produksi dan penjualan selama 5 tahun ke depan. Jadi, selama 5 tahun ini kami belum akan menambah karyawan lagi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai proyeksi keuangan pada perusahaan BB Snack. Pada yang pertama ini, kami menampilkan mengenai proyeksi net income pada perusahaan kami, di mana pada tahun pertama kami belum mampu mencatatkan laba, namun pada tahun-tahun selanjutnya kami mampu memperoleh laba, bahkan pada tahun kelima kita mampu mencatatkan laba sebesar 245 juta. Pada bagian ini kami menampilkan mengenai grafik net income pada perusahaan kami. Baik, selanjutnya yaitu mengenai proyeksi cash flow pada perusahaan BB Snack, di mana pada bagian pertama ini kami memberikan data mengenai total sources of cash pada perusahaan kami. Selanjutnya pada bagian kedua ini kami memberikan data-data di mana ending cash balance kami pada tahun kelima mencapai 806 juta. Ada catatan bahwasanya kami pada tahun pertama akan menambah modal sebesar 36 juta demi kelancaran usaha BB Snack. Next. Status bisnis saat ini masih pada tahap ide, namun perencanaan sudah dilakukan dengan detail dan matang, yaitu kami telah melakukan visibility, industri, dan market analysis. Kami juga melakukan marketing dan financial plan hingga persiapan SDM dan SDA seperti analisis deskripsi pekerjaan dan rancangan alat dan bahan yang dibutuhkan nantinya. Bisnis ini akan berbentuk LLC atau perseroan terbatas, karena bentuk ini menyediakan perlindungan hukum terhadap tanggung jawab pribadi pemiliknya, namun tetap memberikan fleksibilitas dalam pengaturan internal perusahaan. Kepemilikan sebesar 30,6% adalah dari CEO, dan manajemen tim lain memiliki 4,2%, sedangkan investor memiliki 40% dengan syarat tidak ada satu investor pun yang berinvestasi di atas 30%. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai rencana bisnis BB Snack ini direncanakan akan menggunakan 100% ekuitas tanpa pinjaman, di mana pemegang ekuitas ini akan terdiri dari investor yang akan mendanai sebanyak 40% bagian dan owner yang akan mendanai 60% bagiannya. Dana ekuitas pada tahun 0 akan digunakan untuk membiayai project cost awal, yang mana itu terdiri dari net working capital dan juga total aset, yang dimana pembiayaan untuk total aset ini akan digunakan untuk membeli aset-aset seperti oven, baking set, mixer, refrigerator, container, cleaning tools, licensing, BPOM quality check, halal MUI, dan prepaid rent untuk production shop. Lalu untuk net working capital sendiri, pembiayaan itu akan digunakan untuk membiayai operasional seperti salaries and wages,
operating expenses, marketing expenses, dan employee benefits agar BBSNEC ini dapat beroperasi pada tahun pertama. Dengan pendanaan tersebut, menurut forecasting yang kami lakukan itu, pada tahun kedua perusahaan kami beroperasi, kami sudah dapat menghasilkan profit dan hanya mengalami kerugian pada tahun pertama. Dan pada tahun kedua tersebut itu juga, kami memprediksikan bahwa kami sudah bisa dapat membagikan dividen kepada para investor. Secara garis besar, perusahaan kami memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama, posisi manajerial dipegang oleh setiap anggota kami yang masing-masing memiliki pengalaman di bidangnya. Yang kedua, pendanaan dari perusahaan kami 100% berasal dari dana ekuitas, sehingga mampu mengurangi beban utang perusahaan. Selain itu, perusahaan kami diperhitungkan sudah mampu mendapatkan profit dan membagikan dividen pada tahun kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.